Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jadi sampai sini tuh. Sampai sini. Iya. Bilang sih khatain ha? Ada. Persiapannya sak minggu. Baik, man yuridul qiraah? Siapa di sini? Syamil, tafadhal Syamil. Syamil, Fizi, tafadhal. Aina Satanas? Aina mikrofon? Tekniknya iso tekniknya. Wa laqad
alladzina i'tadaw minkum fis-sabti wa humul ladzina dzakarallahu qissatihim mabsuutatan fi suratil a'raf fi qawlihi was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis-sabt al-ayat fa'awjaba lahum hadad danbu al-'azimu anna qadaballahu 'alaihim wa ja'alahum qiradan khasi'ina hakirina dalilin wa ja'alallahu hadhihi al-uqubata nakalan liman baina yadayha ay liman qadha minal umami fabulghihi khabaraha mimman huwa fi waqtihim wa ma khalfaha ay min ba'dihim fataqumu 'alal ibadi hujjatullah wal yartada'u an ma'asihi walakinnaha la takunu maw'idatun nafi'atun illa lil muttaqin wa amma man adahu fala yantafi'una bil ayat. Baik, kelas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin. Dan sungguh kalian telah mengetahui keadaan orang-orang yang melampaui batas dari kalian fi sabti, di kejadian hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kera yang hina. Dan kami kemudian jadikan hal tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hadir pada saat itu dan orang-orang yang datang setelahnya, dan sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ai walaqad taqarrara indakum halatu, dan sungguh telah tertetapkan cerita pada kalian, di tengah-tengah kalian, di sisi kalian, keadaannya alladzina i'tadaw, orang-orang yang telah melampaui batas, minkum, dari kalian, fisabti, di kejadian hari Sabtu. Apa yang dimaksud di kejadian hari Sabtu? Wahum, mereka itu adalah alladzina dzakarahu wahu qissatahum, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka, mabsuutatan, terpaparkan, tersirat, fi suratil A'raf, di dalam surat Al-A'raf, fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, was'alhum, tanyalah mereka Bani Israel yang ada di zamannya Nabi Muhammad SAW, anil qaryah, tentang sebuah negeri, allati kanat hadiratal bahri, yang negeri tersebut berada di pinggiran laut. Idh ya'duna fi sabti, ketika mereka menangkap, mancing, jaring ikan fi sabti, di hari Sabtu. Ayat ini bercerita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk Bani Israel hari Sabtu itu adalah hari ibadah mereka. Mereka dilarang melakukan aktivitas apapun, bahkan sampai berperang, sampai apa saja dilarang untuk melaksanakan di hari Sabtu. Hari Sabtu khusus masuk masjid,
masuk sauma'ah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tertulis di ajaran Taurat mereka yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga pegangan bagi Bani Israel. Kemudian ketika larangan tersebut di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa karena memang itu adalah bentuk ujian bagi mereka, ketika di hari Sabtu itu ikan-ikan justru pada apa? Pada datang, ya. Ikan-ikan pada datang. Wa yauma, gimana ayatnya? Wa yauma la yasbitun. Ada yang hafal? Mereka ketika di hari Sabtu itu datang. Nah, ketika tidak di hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang. Ya, sangat menggiurkan ya ketika waktunya ibadah. Ya kayak kita lah. Kalau yang berbisnis itu biasanya yang dialami di omah bakso itu, kalau sudah mulai adzan maghrib itu pelanggan justru malah mulai jam 5 itu ya sampai maghrib sampai isya itu fullnya. Kalau ditinggal ya iman-iman, kalau nggak ditinggal kita akan meninggalkan jamaah sholat maghrib. Nah persis juga permisalan ini dengan Bani Israel ya, ketika hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan mereka untuk fokus ibadah dan tidak diperbolehkan untuk bekerja, justru ya yang Bani Israel tinggal di tepi sungai, pekerjaan mereka kebanyakan adalah nelayan, profesinya nelayan. Justru ketika hari Sabtu datang. Ketika tidak hari Sabtu, maka ikan itu tidak datang. Nah, di antara salah satu mereka itu ada yang kemudian ngakali, ya ngakali. Nah, ada yang ngakali awalnya itu ya dia membuat lubang yang lubang di tengah-tengah rumahnya. Nah lubang itu kan karena mereka tinggal di tepi sungai, lubang itu dikasih banjuran sampai jurus ke laut, segoro. Nah lubang ini dikasih makan banyak. Ketika hari Sabtu ikan-ikan itu kan pada datang, itu pada masuk di rumahnya. Dia tidak ibadah tetapi di dalam rumah, tidak keluar, di dalam rumah. Kemudian masang kan ada pasangan yang kalau ikan itu bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, dipasang begitu. Jadi hari Sabtu itu masuk semua seret buahnya. Nah, kemudian setelah malam Ahad datang, langsung dia panen ikan. Nah, menurut dia itu tidak melanggar. Ketika pagi-paginya di hari Ahad, dia bisa jualan ikan sendiri dan menjadi kaya. Orang-orang pada melihatnya, loh itu kok kepenak, oh ternyata begitu. Awalnya satu orang yang melakukan. Ketika dilihat hari Sabtu berbuat demikian enggak apa-apa, maka yang lainnya ikut dengan berbagai metode mereka masing-masing. Sampai kebanyakan mereka melakukannya, dan yang soleh-soleh meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah sebagian yang mereka lakukan tersebut. Nah, setelah itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, fakulna lahum kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kerayang hina ya. Di antara para ulama berbeda pendapat, ada yang memang
mereka ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kera beneran, sehingga mereka hidup beberapa pekan kemudian mereka meninggal. Ada yang mereka wujudnya masih manusia tetapi tingkah lakunya persis kera, jadi mencolotannya, penek-penekannya, pokoknya kera, nggak ada bedanya dengan itu, tapi jasadnya masih manusia. Kemudian selang beberapa pekan mereka itu juga meninggal, alias yang dijadikan Allah kera ini semuanya meninggal sehingga mereka tidak memiliki keturunan sama sekali. Maka salah kalau kita bilang orang Yahudi atau Bani Israel sekarang yang perbuatannya jelek kemudian kita katakan anak cucu keturunan kera, karena mereka mati semua ya. Tapi yang benar adalah mereka ini saudara-saudaranya ikhwanu qiradata wal khanazir ya, saudara-saudaranya kera dan babi. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa ya pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemaksiatan yang dilakukan kemudian dibiarkan maka akan menjadi bahaya bagi yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khosoh, dan berhati-hatilah kepada sebuah fitnah, azab atau hukuman dari Allah yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tetapi semuanya akan kena. Maka Bani Israel dalam amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kejadian ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, di antara mereka ada orang soleh ya yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah orang soleh tetapi cuek terhadap persoalan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Yang ketiga adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang suka berbuat kemungkaran. Nah, 3 golongan Bani Israel ini ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa id qalat ta'ifatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Di antara satu kelompok itu mengatakan kepada kelompok yang lain, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum, wahai orang baik, kenapa kok kamu nggak capek sih memperingatkan orang yang Allah itu jelas akan menghadap mereka. Para pelaku dosa itu dicap oleh orang yang soleh satu ini tetapi tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai orang yang pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini itu wegah dan kasihan kepada ini, wong orang kayak begitu wis nggak mungkin bisa mendapatkan peringatan, kok sek sampian peringati terus. Maka dia mengatakan, kelompok ini mengatakan, 5. Kenapa? 5 ta'iduna. Kenapa kamu masih menasihati terus? Qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Tapi jawab kelompok yang ini, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai hujjah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga ya, maka jangan sampai kemudian ketika ada ketua yayasan, ada mudir dan yang lainnya memperingatkan antum, karena ini apa? Mereka tidak akan bosen-bosen. Kalaulah antum tidak mau diperingatkan, mereka juga akan tetap memperingatkan. Kenapa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Karena itu sebuah kewajiban ya. Agar supaya kita ini mendapat udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang itu terperingati atau tidak. Kita juga akan selamanya untuk mendakwahkan kebenaran ini, walaupun orang lain itu mau menerima dakwah kita atau tidak. Ketika kita sudah maksimal dengan metode yang maksimal, cara yang maksimal, usaha yang maksimal, kok masih belum mendapatkan hidayah, kita akan terus meneruskan dakwah ini. Kenapa alasannya? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kelompok yang satu ini.
Fa'an jainal ladzina yanhauna anisu. Yang diselamatkan apa kelompok satu ini? Yang soleh nggak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, ikut kena azab bersama dengan orang-orang ahli fasik yang selalu melakukan kemungkaran. Karena ini kemungkarannya adalah melakukan kemaksiatan, dan yang ini kemungkarannya adalah meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan yang diselamatkan oleh Allah adalah fa'anjainal ladzina yanhauna anissu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita di kisah Bani Israil. Kunu qiradatan khasiin. Mana ada sini? Hilangan. Fa'aujaba sah? Fa'aujaba lahum hadzal dzanbul adzim an ghadiballahu alaihim. Maka dosa yang besar ini mengharuskan untuk mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap melanggar dan ngakali perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'alahum, kemudian Allah menjadikan untuk mereka qiradatan khasiin, kera yang hina, hakirin hina, dalilin rendah. Wa ja'alallahu hadhil 'uqubah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hukuman ini itu sebagai nakalan lima baina yadaiha, sebuah peringatan bagi yang ada di tengah-tengah kaum tersebut. Ai liman hadaraha, yang hadir pada saat itu, minal umam, dari umat-umat yang ada. Wa balaghahu khabarahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar tentang mereka, mimman wa fi waktihim, dari orang-orang yang berada pada waktunya, waktu kejadian tersebut. Wa ma khalfaha, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah mereka, ai mim ba'diha, setelahnya. Fataqumu 'alal ibad hujjatullah, maka tegaklah hujjah Allah, alasan Allah di tengah-tengah hambanya. Waliyartadi'u an ma'asihi, agar supaya mereka semua meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebuah peringatan bagi mereka, bagi kita juga, dan peringatan itu terus menerus sampai hari kiamat, karena kita juga termasuk orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah kejadian tersebut. Walakinnaha la takunu mau'idatan nafi'atan illa lil muttaqin. Akan tetapi kejadian tersebut tidak akan jadi mau'idah, peringatan yang bermanfaat, kecuali lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada ketakwaan. Dan ini sudah sangat banyak sekali disetir oleh surat Al-Baqarah. Di antaranya pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Juga ketika sikap Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan nyamuk itu, innallaha la yastahyi yadriba matalam ma ba'udatan fama fauqaha
fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza matala. Ini sikap-sikap seorang mukmin dan orang kafir ketika datang ayat peringatan kepada mereka. Orang mukmin akan mengatakan amanah, orang mukmin akan menerima dan mengambilnya sebagai mau'idhah nafi'ah. Tetapi kalau orang kafir, orang munafik, orang yang di dalam hatinya ada sakit, maka dia sama sekali tidak akan mengambil pelajaran. Maka ketika kita ingin mengetahui hati kita sejauh mana atau hati kita lebih condong kemana, maka lihatlah ketika antum menerima nasihat di pondok pesantren ini. Saya kira muntah-muntah, ya, muntah-muntah itu saking banyaknya nasihat. Setiap pagi ada nasihat, setiap pekan ada nasihat, apalagi yang ngajar, setiap ngajar dia nasihati dirinya sendiri dan juga santri-santrinya yang ikut taklim juga. Setiap saat ada taklim, subhanallah, enggak kurang-kurang dari nasihat. Tetapi mengetahui sejauh mana keimanan, lihatlah efek daripada nasihat tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, maka nasihat-nasihat tersebut akan sangat bermanfaat sekali untuk dirinya. Tetapi yang di dalam hatinya sakit, maka nasihat itu hanya lewat di telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Waliyadzubillah. Wa amma man adahum, adapun selain orang-orang yang bertakwa, fala yantafi'una bil ayat, maka sama sekali mereka tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Wa idh qala nastamir wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam bersabda kepada kaumnya, inna wa ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Qalu atatakhiduna huzwa, mereka mengatakan apakah engkau menjadikan kami ini bahan candaan? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi atau aku termasuk orang-orang yang bodoh. Qalu, mereka mengatakan ud'ulana rabbaka yubayyin lana mahi, berdoalah kepada Rabbmu supaya menjelaskan untuk kami sapi seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanun baina dzalik. Qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya Rabb saya berfirman, innaha, sesungguhnya sapi yang dimaksud adalah baqaratun, sebuah sapi, seekor sapi, la faridun, yang tidak tua, wala bikrun, dan juga tidak muda, awanun baina dzalik, pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Qalu tu'lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, mereka berkata, berdoalah kepada Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami apa warnanya. Qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sapi yang dimaksud adalah sapi yang kuning matang warnanya, yang kalau yang melihat itu merasa sangat senang. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, mereka berkata, doalah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami gimana maksud yang sejelas-jelasnya. Sesungguhnya sapi itu banyak jenisnya dan masih samar bagi kita. Wa inna insyaallah lamutadun, dan setelah itu insyaallah kami akan mendapatkan kejelasan dan mendapatkan petunjuk untuk menyembelihnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tutirul arda wa la tasqil harta. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang tidak
dipakai untuk baca bumi, ngerakal. Wala taski, dan tidak mengairi al-harta tanaman, musallamatun, selamat atau sehat, la syiyata, tidak ada cacat fiha, di dalam tubuh sapi tersebut. Qalu, mereka mengatakan, al-an ji'ta bil haq, sekarang baru engkau datang dengan kebenaran yang jelas. Fadzabahuha, maka mereka menyembelihnya, wa makanu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Wa idh qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh sebuah jiwa atau seseorang, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling lempar tuduh menuduh di dalam perkara tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan, membongkar apa yang kalian sembunyikan. Fakulna, maka kami katakan, idribuhu bi ba'diha, pukullah dengan sebagian sapi itu sebagian yang lain. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah menghidupkan ya yang mati, wa yurikum, dan memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, agar supaya kalian memahaminya. Tsumma qasat qulubukum, kemudian setelah itu hati kalian menjadi atos, mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah, kerasnya seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati, dan ketahuilah sesungguhnya kalau batu itu lamma yatafajjaru minhul anhar, masih mending ada yang terbelah atau terpecahkan keluar darinya aliran sungai, aliran air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, di antara batu tersebut juga ada yang terbelah kemudian keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada di antaranya yang jatuh dari langit karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mawwahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan, yang kalian kerjakan. Ini adalah kisah tentang ya salah satu penggalan daripada kisah Bani Israel. Kalau nggak salah kejadian ini juga pada masa di bumi Tih, ya, bumi mereka kebingungan. Jadi banyak kejadian di bumi Tih itu, ya. Di antaranya adalah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh sebagian Bani Israel, yang menurut ya salah satu syekh mengatakan bahwa ada seorang ponakan yang ingin menguasai harta pamannya dengan ingin menikahi anak pamannya tersebut. Menurut cerita bahwa ponakannya ini tidak direstui. Akhirnya bukan dukun bertindak, tetapi pedang yang bertindak. Dibunuhlah sang paman ini secara sembunyi-sembunyi. Nah, paman ini termasuk penggede daripada Bani Israel. Ponakan ini juga termasuk penggede Bani Israel. Terjadilah ya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada ayat yang setelah diceritakan tentang kejadian Baqarah itu, yaitu wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh jiwa kemudian kalian saling ayel-mengayel, salah menyalahkan di dalam hal tersebut. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Nah, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan hal tersebut, wa id qala Musa liqaumihi, sebagai solusi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah, ini berkisar tentang cerita tersebut. Kita baca tafsirnya secara cepat, ya. Ai wadhkuru, dan ingatlah majarolakum,
apa yang terjadi pada kalian ma'a Musa, dengan Nabi kalian Musa alaihissalam. Khina qataltum qatilan, ketika kalian membunuh seseorang yang terbunuh. Fadara'tum fihi, kemudian kalian saling debat, salah menyalahkan. Ai tadafa'tum, saling bela membela. Waqtalaftum, saling berselisih. Fi qatili, siapakah pembunuhnya. Hatta tafaqamal amru bainakum, sampai saling mengeyel persoalan tersebut di antara kalian. Wakada, dan hampir-hampir, laula tabyinullahi lakum, kalau bukan karena penjelasan Allah kepada kalian, yahdusu bainakum syarrun kabir, terjadi di tengah-tengah kalian kejahatan atau keburukan yang besar. Faqala lakum Musa, maka Nabi Musa berkata kepada kalian, fi tabyinil qatil, dalam menjelaskan siapakah pembunuhnya, idbahu baqarah. Wis gak usah suwi-suwi sekarang, sembelih sapi. Wa kana minal wajib al mubadara ila imtithali amrihi wa adamil i'tirad alaihi. Seharusnya Bani Israel itu hendaknya bersegera untuk melaksanakan amrihi, perintahnya Nabi Musa, wa adamil i'tirad, dan enggak ngeyel alaihi, atas perintahnya Nabi Musa. Kenapa wajib seperti itu? Wong mereka itu sudah melihat Nabi Musa itu sakti, sudah melihat sejak awal Nabi Musa itu bisa melakukan apapun. Bagi yang tidak percaya kepada Nabi Musa bahwa dia Nabi, maka dia juga melihat kemampuannya Nabi Musa. Kalau seandainya dia percaya bahwa Nabi Musa itu penyihir. Penyihir siapa yang lebih handal pada saat itu bagi mata orang yang tidak beriman? Ya Nabi Musa, karena dia mampu mengalahkan seluruh penyihir miliknya Fir'aun. Penyihir mana yang mampu menyihir laut terbelah menjadi dua? Niscaya insya Allah Amerika tidak butuh bego lagi dan tidak butuh jembatan untuk membangun jembatan, akan mencari ilmunya, sihirnya Nabi Musa alaihissalam, karena sekali gepuk langsung terbelah. Ini kalau misalnya mereka tidak percaya. Tapi kalau mereka percaya, harusnya jauh lebih melaksanakan perintah tersebut. Kalau kelihatannya memang tidak masuk akal, ya memang perintah tidak masuk akal, dan mereka tidak pernah peduli masuk akal atau tidak. Dan Allah sering memberikan mukjizat yang tidak masuk akal di luar nalar mereka. Kok masih gak percaya? Apa yang gak masuk akal? Ada orang mati, "Hei Musa, sopo sing mateni dulurku? Sopo sing mateni ketuaku? Sopo?" Sembelih sapi. Kan nggak nyambung ya. Kalau film intelijen nggak nyambung. Mata ini takok, harusnya kan Nabi Musa kejadiannya kapan? Siapa yang hadir di saat itu? Ayo pakai begini. Nah ini intelijen. Nabi Musa enggak. Idbahu baqarah. Nah kemudian karena menurut mereka tidak masuk akal hal tersebut, kemudian jawaban mereka adalah qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, apakah kamu menjadikan kami ini bahan candaan? Saya itu tanya, ini siapa yang bunuh? Kok nyembelih sapi? Malah mau tasyakuran nyembelih sapi. Lucu. Nah, karena banyaknya mukjizat kejadian di luar nalar yang telah dilakukan Nabi Musa, harusnya Imam As-Sa'di mengatakan harusnya mereka bersegera melaksanakan perintahnya
Nabi Musa, ya disuruh apa saja sama Nabi Musa harusnya nurut, karena sudah melihat kemampuannya Nabi Musa, mesti akan dapat jalan keluar. Tapi mereka Bani Israel yang suka ngeyel, walakinnahum, akan tetapi mereka abau, enggan, illa al-i'tirad, kecuali mereka itu berpaling ataupun ngeyel. Faqalu atattakhiduna huzwa, hai Musa, apakah engkau akan menjadikan kami ini bahan guyonan? Faqala nabiyullah, maka Nabi Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah agar aku atau untuk aku menjadi orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah, aku termasuk orang-orang yang bodoh. Kenapa Nabi Musa mengatakan seperti ini? Karena ini bukan perkara mainan, karena ini Nabi Musa itu adalah nabi, karena ini perintah Allah. Perintah Allah mosok akan menjadi sebuah main-main. Qala Musa a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nah, di sini dijelaskan fa innal jahil, ketahuilah sesungguhnya orang bodoh itu huwaladzi yatakallamu bil kalam alladzi la faidatan fihi. Orang bodoh itu adalah orang yang sering berkata-kata dengan perkataan yang tidak ada faedahnya di dalamnya. Maka ikhwan sekalian, semakin banyak orang berkata, perkataannya tidak ada faedahnya, maka semakin jahil. Maka istilah peribahasan apa namanya? Jawa itu kan tong kosong bunyinya, nyaring bunyinya. Nek penuh insya Allah ini deg 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 deg. Tapi nek tonge kosong teng teng, nah itu otaknya kosong, semakin banyak bicara, kalamnya kalam fadhi, kalamnya kalam kosong kabeh, angger nyeplos. Maka hati-hati ya. Nah, biasanya perempuan ini kan kalau menurut ahli psikologi kan perempuan berapa? 20.000 kosakata wajib keluar, kalau enggak psikologinya terganggu. Nah, itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang akilah ya. Berkata, berdakwah, mengajar, itu harusnya menjadi pengajar yang handal itu. Apa? Karena dia harus keluar berapa? 20.000 kosakata. Sementara laki-laki cuma 5.000. Ngajarnya Saidi, banyak tindakannya laki-laki itu. Makanya juga pendidikan itu laki-laki itu harusnya nggak banyak di kelas ya. Di kelas itu sebentar-sebentar saja, habis itu action. Nah, kalau perempuan memang kodratnya begitu ya. Tapi orang akilah, perempuan yang berakal sama tidak ya tadi ya, menghabiskan 20.000 tanpa makna sama 20.000 penuh makna. Semakin isinya banyak, semakin mantap, maka perkataannya akan semakin sedikit. Maka disitulah kemudian Rasulullah SAW, karena isinya banyak, utitu jawami'al kalim ya. Saya itu dikasih Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah perkataan sedikit tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa dan banyak sekali. Al-Quran ini juga sama disebut jawami'ul kalim. Karena apa? Karena perkataan sedikit, satu ayat saja menafsirkannya Masya Allah, setiap ahli tafsir itu mesti berbeda-beda, sangat banyak sekali ya kitab-kitab tafsir. Karena apa? Kandungan makna yang dikandung itu sangat banyak sekali. Tetapi kalau perkataan orang bodoh, jangankan kok ditafsirkan, sudah nggak ada makna yang lain ya, maknanya saja nggak ada, apalagi mau dimaknai dan ditafsiri. Maka berhati-hati ya.
Berhati-hati untuk agar supaya tidak terjerumus menjadi orang bodoh, karena cirinya adalah alladzi yatakallamu bil kalam alladzi la faidata fihi wa huwa alladzi yastahzi'u bin nas. Nah, diantaranya beliau mengatakan orang bodoh itu senengnya ngolok-ngolok manusia. Wa amal akil, dan ciri orang yang berakal itu adalah fayaro anna min akbaril uyub, dia akan melihat bahwasanya aib yang terbesar al-mazriyah biddin, yang mampu mengongrong atau mengurangi agama dia, wal akli, dan akalnya dia paham betul yang merusak agamanya, yang merongrong agamanya dan merusak akalnya adalah istihza'uhu biman huwa adamiyun mithluhu, yaitu menghina kepada orang yang sebaninya, yaitu Bani Adam sepertinya, menghina manusia yang lain. Ya, ini yang mengurangi akal. Orang berakal akan paham. Kenapa? Wa in kana qad fudzila alaihi, walaupun secara hakikatnya kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada dirinya atas manusia yang lain, fatafdziluhu yaqtadi minhu syukru li rabbih, maka keutamaan dia, kalau orang berpikir, kalau orang berakal, harusnya mampu menjadikan dia berakal bahwa Allah mengutamakan dirinya itu mengharuskan dirinya untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diantaranya kalau kita melihat orang yang lebih lemah di antara kita, ya, atau bahkan sampai melihat orang yang cacat ataupun yang lainnya sementara kita sempurna, melihat orang yang lebih kurang bisa daripada kita atau yang lainnya, kita diajarkan untuk berdoa apa? Alhamdulillahilladzi faddolani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddolani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan untuk saya. Alhamdulillahilladzi faddolani ala katsirin, dari banyak sekali makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dengan keutamaan yang banyak sekali. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersikap mengembalikan keutamaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam doa yang lain, ketika misalnya kita dipuji terhadap keutamaan kita, maka kita mengucapkan alhamdulillah hadza min fadlillah liyabluwani aashkur am akfur. Di riwayat yang lain mengatakan hadza fadlun minallah ukhidha bihi. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan memintai pertanggungjawaban dariku atas keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Atau misalnya ketika kita dipuji oleh orang lain karena kita lebih pintar ataupun yang lainnya, maka kita juga dianjurkan untuk berdoa, Allahumma Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau adab aku terhadap pujian yang mereka pujikan kepada aku. Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun, dan ampunilah diriku ini terhadap sesuatu yang mereka tidak ketahui. Kalau mereka mengetahui kejahatanku, niscaya mereka tidak akan memujiku seperti ini. Waj'alni khairan mimma yadunnun, jadikanlah aku lebih baik daripada prasangka mereka. Orang mengatakan, Masya Allah antum sudah hafid Al-Quran ya, padahal ya tahu sih
Jadi setoran 30 juz itu pernah, tapi hari ini tinggal 3 juz tok, tapi menang baik. Tapi orang masih melakoni kita, Masya Allah, beliau ini hafid, agak sungkan sama Allah. Tapi doa kita adalah waj'alni khairan mimma yadunun. Mudah-mudahan itu adalah doa bagi kita agar Allah jadikan kita lebih baik daripada prasangka mereka. Nah sekarang berapa banyak yang menyangka antum baik? Hanya sekedar antum pakai kolan suwa loh, orang sudah menyangka antum baik. Hanya sekedar antum dolanan sama ustadz orang sudah menyangka antum baik, padahal baik insya Allah. Hanya menyangka Masya Allah Ustadzah LPTQ, guru tahfidz LPTQ, orang pada menyangka rata-rata kalau melihat guru LPTQ itu minimal hafalannya 10 juz, Masya Allah minimal. Nah tanya sekarang Ustadzah LPTQ, kira-kira rata-ratanya hafalannya berapa? 30 juz dengan baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Nah inilah doa apa waj'alni khairan mimma yadhunnun ya. Ini yang pertama yang menjadikan orang ketika misalnya melihat dia lebih utama, maka orang yang berakal akan apa? Akan berpikir secara otomatis bahwa itu mewajibkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua warahmah li'ibadihi, dan keutamaan tersebut adalah untuk kasih sayang kepada yang lainnya. Dikasih Allah Subhanahu wa taala badan lebih kuat, ngelihat orang yang kempreng nggak kuat ngangkat, ya rahmah dengan yang lainnya itu diangkatkan. Melihat sampingnya belajar bahasa Arab saat tahun telung tahun gak iso, sementara dia pinter bahasa Arab, orang kemudian dikucilkan, tapi kemudian rahmah kepada yang lainnya diajarkan. Begitulah orang yang berakal, kalau dia melihat Allah memberikan nikmat kepada dirinya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Bani Israel karena mereka tidak berakal. Mereka melihat Nabi Musa itu wong gila, wong mati kok nyembelih sapi. Qalu atatakhiduna huzwa, ngejak guyon bae Musa. Tapi Nabi Musa kemudian tegas mengatakan, ya, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, sampeyan iki sing goblok. Nah, ketika melihat jawaban tegas dari Nabi Musa, falamma qala lahum Musa dzalik, dan ketika Nabi Musa berkata kepada mereka tentang hal tersebut, alimu anna dzalika sidqun, mereka baru tahu bahwa Nabi Musa dalam hari itu adalah berkata sungguh, berkata sungguh-sungguh, berkata benar. Faqalu, maka mereka mengatakan ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ai ma sinnuha, piro umure sapi iku. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun. Nabi Musa berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi itu tidak tua, ai kabiroh. Ya, kalimat kabiroh untuk umur itu diterjemahkan kabiroh. Wala bikrun ai soghirotun awanun baina dari pertengahan antara itu fa'alu ma tu'marun. Watruku, dan tinggalkanlah at-tashdid. Ya, at-tashdid itu bersikap keras terhadap diri sendiri. Wa ta'annud itu ngeyel. Apa ya, Pak? Saya sampai lali aku. Keras kepala. Ya, kolot. Ta'anata ya, ta'anat keras kepala, kolot. Cukup ya, udah malam.
terasanya kok sudah ngototnya lama, ini sudah melebihi 5.000 dari tadi pagi. Subhanallah. Ada yang didiskusikan atau tambahan dari ustadz yang lain yang mungkin ada hikmah yang luar biasa sekali dari tafsir yang kita baca dan juga cerita Bani Israel ini. Silakan, kami persilakan kepada ustadz ataupun ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan ayat yang baru saja dijelaskan Ustaz Anas, saya mungkin terkait dengan dialog antara Bani Israel dengan Nabi Musa. Ada dua hal yang harus menjadi pelajaran besar bagi kita. Yang pertama adalah bahwa perkara agama itu adalah jelas, baik yang bersifat qat'i yang mutlak maupun yang sifatnya adalah anjuran yang tidak mengikat dalam artian masuk kepada kewajiban. Pentingnya kita untuk sami'na wa ata'na terkait dengan agama. Satu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan persoalan agama yang sekiranya ada sesuatu yang kita tanyakan dalam agama itu, ya, yang pada akhirnya akan membuat repot bagi si penanya, maka ini tidak dianjurkan, bahkan dilarang, karena sifat daripada agama itu sendiri bukan merepotkan. Saya bilang agama karena memang apa yang dianjurkan, apa yang disampaikan oleh Allah kepada orang Bani Israel itu adalah bagian daripada sesuatu yang memang bagian daripada agama itu sendiri. Nah, ini penting. Jadi yang sudah jelas, yo sami'na wa ata'na, sesuatu yang belum terjadi, yang mungkin muncul dalam pertanyaan kita, yang pada akhirnya akan merepotkan kita, nah, itu jangan. Karena nanti ketika sudah kita tanyakan dan kemudian dijawab, itu mestinya satu menjadi dua, bahkan tiga menjadi empat. Kemudian yang ketiga juga termasuk terkait dengan nasihat itu, nasihat. Bisa jadi mungkin karena yang menyampaikan adalah sesama manusia, apalagi sesama orang beriman, yang terkadang mungkin itu muncul dari rohyu, pendapat, atau mungkin dari pemikiran. Kalau memang sekiranya itu adalah baik, maka apalah aibnya kemudian kita ini ada rasa, ya, rasa untuk paling tidak tadi supaya tidak muncul ihtikor dalam diri kita atau sifat peremehan terhadap orang lain, ya kita menghargai. Kemudian kalau itu kemudian ada manfaat, ya kita lakukan. Karena jangankan perkara-perkara agama, perkara-perkara yang sifatnya berupa anjuran atau rohyu tadi itu, atau nasihat yang sifatnya adalah pendapat dari orang beriman itu, ya, itu ketika muncul sebuah peremehan, maka akan timbul rasa hati yang artinya gampang remeh orang. Nah, kalau sudah gampang meremehkan orang, akan muncul sebuah kesombongan. Makanya kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamdul nas. Jadi sebuah peremehan itu
Di antara salah satu sebab yang paling besar adalah karena ada kiber, ada kesombongan. Nah ini mungkin sedikit yang mungkin bisa ditik dari sebagian daripada ayat tadi. Jazakumullah khairan Ustaz Husain, tambahan yang luar biasa sekali ya berkaitan dengan sikap kita, penegasan dari beliau sama mukmin ketika memberikan nasihat yang bersifat mutlak itu memang sami'na wa ata'na. Kalau bersifat dari pendapat seseorang maka hendaknya kita betul-betul menghormati, mencerna dengan baik pendapat tersebut, jangan sampai meremehkan dan jangan sampai terbiasa untuk meremehkan, karena peremehan itu awalnya berangkatnya dari kiber ya, dari kiber, tidak menghargai pendapat lain karena mungkin merasa pendapat itu tidak berharga, dan itu adalah masuk batarul haq wa qamtun nas sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Yang lainnya? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ana sedikit ini saja perihal tentang pertanyaan supaya tidak disalahpahami oleh teman-teman atau mungkin dipahami oleh terkhusus para santri. Ayat ini sering disampaikan oleh para kiai, para ustaz bahwasanya nek kakek takwa itu ya itu elek, padahal tidak semua pertanyaan, banyak pertanyaan itu buruk. Jadi ini perlu dikalkulasi dulu pertanyaannya bagaimana yang buruk dan bagaimana yang tidak. Karena seandainya ini di kunci bahwasanya semua banyak pertanyaan itu adalah buruk, wah ini bahaya bagi santri ya. Akan bahayanya bahwa mereka malah takut ngodak nih, takut nih takut jari kalau Bani Israel, dan ini sering saya bukan sering, pernah saya dapati di santri-santri. Saat aku gak takut dari Bani Israel, penak gitu. Jadi ini perlu ditekankan lagi. Misalnya pertanyaan yang sifatnya adalah hal yang buruk atau hal-hal yang sifatnya meremehkan atau hal-hal yang sifatnya aneh atau hal-hal yang sifatnya adalah di situ mengundang hal-hal yang sesuatu yang tidak baik, maka pertanyaan ini yang tidak diperlukan. Karena para sahabat itu Masya Allah sangat menunggu orang-orang Badui untuk selalu bertanya, supaya apa? Ketika bertanya mereka dapat ilmu dari Rasulullah SAW. Terbuka ilmu-ilmu yang begitu luas itu gara-gara siapa? Gara-gara orang-orang Arab Badui. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan disebut orang yang jahil. Fa'inal jahilah apa tadi? Yatakallamu bikalamin la ladzi la faidatan fi, yaitu berkata dengan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Akeh atau bahasanya akeh omongi. Lah akeh omongi wae dikatakan orang yang jahil. Bagaimana orang yang jahil, orang yang akeh omongi gak mau bertindak. Wes akeh omongi ngongkang tapi gak mau bertindak, ini lebih bahaya lagi. Khawatir malah jahil murokab. Gitu saja. Jazakumullah khairan. Tambahan dari Ustaz Anas ya. Ada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menghina ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan hal tersebut dikarenakan niatan dan tujuan yang berbeda. Di antaranya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam dengan perkataannya arinallaha jahratan fa'akhadhat kumusaiqatu wa antum tangdurun. Bani Israel minta kepada Nabi Musa agar Allah itu diperlihatkan nampak. Nah, karena mereka berkata dengan sombongnya
ingin melihat Tuhan Nabi Musa, mereka mampu, mereka itu, maka kemudian mereka disambar petir, ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaannya Nabi Musa juga minta melihat Allah Subhanahu wa taala. Arini angdur ilaik. Ya Allah, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana aku ini bisa melihatmu. Nah, kenapa Nabi Musa kok enggak disambar petir? Karena Nabi Musa ini niatnya berbeda. Ingin melihat Allah Subhanahu itu karena apa? Karena dia itu merasa rindu dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang berbeda. Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda untuk yang jenis kayak Bani Israel tadi, wa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim waqtilafuhum ala anbiyaihim. Adalah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah kasratu masailihim, banyak tanya ya kepada para nabi mereka, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihinya mereka terhadap nabi-nabi mereka. Artinya pertanyaan-pertanyaan mereka itu untuk ngakali dan lari daripada perintah yang dikatakan oleh atau yang diperintahkan oleh nabi mereka. Berbeda dengan orang yang banyak bertanya karena memang ingin tahu agar dari tahu itu ingin diamalkan, dan ini sangat dianjurkan. Dan saya terus terang kalau ngajari itu nggak seneng sama murid yang pendiam, ya. Seneng sama murid yang suka tanya, ya. Bahkan saya sering ngomong kepada santri-santri itu, pokoknya kalau ustadz masuk itu ustadz itu harus dibikin takut. Takut bagaimana? Takut kalau ustadz itu tidak bisa menjawab pertanyaan antum. Pokoknya banyak tanya, ketika dia bahas apa, tanya sedetail-detailnya. Supaya apa? Ustadz masuk di kelas kalian itu takut, biar masuk kelas kalian itu tidak sekedar masuk begitu saja. Kelas hafid iki, oh masih nyampe no salah-salah, orang arah ditakoni, orang arah paham barang wis nyantai. Ustadz nggak ada persiapan apa-apa. Tapi kalau masya Allah ketika mau menyampaikan tafsir seperti ini kemudian banyak pertanyaan, wah nanti ustadznya masya Allah bisa ngelembur itu persiapannya untuk menghadapi, sehingga apa, ustadznya bisa bertambah ilmu, santrinya juga bertambah ilmu. Nah, ini beda keadaan di antara kedua hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan misalnya. Dan yang lainnya, Ustaz Khadik tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit faedah Ustaz daripada lafal asad sabti. Sudah maklum bagi kita bahwasanya hari itu ada 7. Kemudian disebutlah hari-hari itu di dalam bahasa Arab, hari Ahad, Isnain, Selasa, Arbi'a, Al-Khamis, kemudian Al-Jum'ah dan Sabat. Padahal yang kelima tersebut itu dinamakan dengan serapan daripada angka. Ahad dari kata wahid, Isnain dari kata Isnan, Selasa dari kata Talis, kemudian Rebu, Kamis dari Arba'ah dan Khamsah. Jadi 5 nama itu terdiri daripada ada. Tapi 2 nama hari ini Al-Jum'ah wa Sabat tidak menggunakan serapan daripada ada. Yang pertama Jum'ah, berarti kalau kita hitung Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat adalah hari yang ke-6. Tapi aku pakai kata Jum'ah. Ini Syekh Mutawali As-Sa'rawi Al-Misri dari kalangan Asy'ariyah. Ini menafsirkan bahwasanya
beliau mengutip ayat Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5. Orang sitok 6 hari. Hari yang ke-6 Allah pakai kata Jum'ah. Kenapa? Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan, mengumpulkan ciptaannya langit dan bumi. Maka syariatnya ketika di Allah yang di langit ini menciptakan, mengumpulkan penciptaan daripada langit dan bumi, manusia umat muslim disuruh berkumpul di hari Jumat. Subhanallah. Ini tafsiran beliau. Adapun as-sabt, beliau menafsirkan dari kata sabata yasbutu, artinya bimakna an-naum. Berarti tidur, artinya tidak melakukan apa-apa. Adapun Imam Al-Baghawi menafsirkan qata'a yaqta'u, putus qat'ul amal, karena Bani Israel tidak melakukan pekerjaan apapun di hari Sabtu dan digunakan untuk ibadah. Ini 7 hari dan 2 hari digunakan atas fi'liyah Allah, dinamakan dari fi'liyah Allah. Kemudian 5 hari dinamakan sesuai dengan adat. Ini 7 hari misalnya. Kemudian dari tadi penjelasan dari Ustaz tadi tentang Bani Israel tadi, bahwasanya ya sebagian kalau kita baca di Qisasul Anbiya lil Atfal, itu ada kisah bahwasanya seorang pemuda itu dikatakan fakirul ilm wal mal wal adab. Ada seorang pemuda yang fakir ilmu, fakir hartanya, fakir adabi, tapi seneng sepupu anaknya pamannya sing wayu sugih. Lah, kalau seandainya ini tadi seorang laki-laki ini banyak harta dan termuka akan dipertimbangkan. Tapi karena dia belas gak ono kriteria manapun, maka langsung ditolak dengan mentah-mentah, maka sakit hati yang mendalam. Nah, ketika itu dibunuhlah pamannya tadi, kemudian jasadnya ditaruh di tetangganya. Terus sang pemuda tadi besoknya pagi menangis, geru-geru, pamanku mati, pamanku mati. Terus dia yang membunuh pamanku, itu jasadnya di depan pintu. Akhirnya itu terjadi perdebatan tadi. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam ini menyuruh Bani Israel untuk menyembelih Baqarah. Heranlah para Bani Israel. Memang sesuatu yang tidak masuk akal itu menjadikan pertanyaan. Sebagaimana Musa pun pernah melakukan seperti itu ketika bertemu Nabi Khidir. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, wis diancam begitu. Wahai Musa, kamu tidak akan bisa sabar loh sama aku. Wis aja takok ping 3. Tapi karena sesuatu yang tidak masuk akal, Nabi Musa pun bertanya sampai 3 kali. Jadi itu kewajaran. Tapi di sisi lain, Bani Israel ini tadi ada sifat anid, yaitu membangkang. Sedangkan Nabi Musa yang disampaikan Musa tadi benar, tidak percayanya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir karena sesuatu kemungkaran. Wong membunuh anak, bolongi perahu, tiba-tiba ada bangunan terus didirikan. Ini Ustaz dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, luar biasa sekali ya. Yang pertama berkaitan dengan hari, sudah paham semua ya. Hari dinamakan itu karena hitungannya Yaumul Ahad, Itsnain, Tsulatsa, Arbi'a dan Al-Khamis. Jum'ah itu dikarenakan ya Allah menyempurnakan penciptaannya, sehingga di situ hari pengumpulan dan diwajibkannya untuk berkumpul. Ya makanya dari kata-kata jamaah Jum'ah. Hari Jumat itu di bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah namanya juga Jum'ah ya. Atau dari riwayat yang lain. Kalau dulu saya mendengar keterangan dari khutbahnya Umar itu ya Yaumul Arubah. Apa itu lali saya. Tapi Jumat ya.
Dan hari Sabtu tadi ada dua makna. Yang pertama sabata itu artinya naum, berarti la amala. Ya naum ya mendekam di dalam rumah tidur. Sementara sabata yang lainnya maknanya adalah apa tadi, kotoa ya. Jadi berhenti dari segala sesuatu. Nah, ketika disebut sebagai Sabtu itu berarti hari tidak ada amalan apapun, dan Allah SWT mewajibkan bagi Bani Israel untuk putus dari dunia dan nyambung beribadah kepada Allah SWT di hari Sabtu. Itu berkaitan dengan makna bisabti. Kemudian yang kedua adalah yang disampaikan tentang kengeyelan Bani Israel dan kewajaran mereka banyak bertanya ketika melihat keanehan. Tetapi sekali lagi berangkat dari niat yang berbeda dan sikap yang di dalam hati yang berbeda menumbuhkan timbal balik yang berbeda pula. Jiwa Nabi Musa alaihissalam itu baik sehingga nasopoto sehingga saking dahsyatnya ono anak cilik dulanan tiba-tiba dibacok arit dan dibandem waktu sampai mati ya. Padahal Nabi Musa juga sudah dikasih tahu oleh Allah, saya itu punya hamba yang lebih tahu daripada kamu. Nah, kamu belajar darinya, sudah dikasih tahu begitu kan. Tapi karena saking itu jelas-jelasnya kemungkaran, akhirnya Nabi Musa tetap bertanya, bukan ngeyel. Kalau ini tadi kan ngeyel, qalu atatakhiduna huzwa. Tapi Nabi Khidir itu tidak Nabi Musa tidak ngeyel, cuman bertanya. Tapi kan larangannya jangan bertanya. Ini juga dalil juga bolehnya ustadz melarang santri untuk. Tapi jangan jadi alasan ustadz yang takut kepada santri di kelas saya tidak ada pertanyaan. Atau boleh ada pertanyaan tapi insya Allah jawabannya besok karena waktu sekarang sempit. Karena dulu awal-awal juga sama, saya dapat metode itu dari Ustadz Huda. Saya melihat Ustadz Huda itu pintar sekali. Pokoknya di hadapan murid itu kelihatan perfect ya, sempurna. Nek gak iso itu mesti jawabannya. Nah, pertanyaan ini kalau saya jawab sekarang ya, antum akan susah memahaminya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Padahal dia nggak bisa. Nah, itu menjaga kewibawaan padahal gak iso. Tapi memang santri juga harus berhadap kapan diperbolehkan bertanya, kapan waktunya bertanya, dan juga kapan waktunya tidak bertanya. Jazakumullah khairan, Ustaz Hadik, barakallahu fiik. Yang terakhir penutup ya, Ustaz Nanang. Penutup biasanya hanya mengingatkan yang terkait dengan pelajaran kita Bani Israel yang tadi disampaikan bahwa orang-orang yang tinggal di pinggiran laut, saya itu merasa bahwa kita ini di pinggiran laut, kita ini pantura ya, di pinggiran laut. Saya khawatir juga ya kalau kita akhlaknya kayak Bani Israel, laut itu juga akan meluap menenggelamkan kita atas perintah Allah. Na'udzubillah. Yang ingin saya sampaikan bahwa poinnya adalah satu, kita sama-sama di pinggiran laut. Yang kedua, kita ini akan kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, terkait dengan pelajaran kita, kalau tadi Bani Israel itu di hari Sabtu disuruh untuk beribadah, nggak boleh melaut, dan di laut itu rame-ramenya ikan pada ngumpul di hari Sabtu. Lah Ramadan ini
perdagangan paling ramai itu di akhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir paling ramai ngumpulnya uang itu ya di 10 hari terakhir. Lah kita ini ya ini udah di pinggir laut, udah dikasih keutamaan bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan yang paling utama adalah 10 hari terakhir paling larisnya dagangan. Nah kita ini hanya ya saya mengingatkan jangan sampai seperti ya Bani Israel yang melalaikan akan keutamaan-keutamaan perintah Allah ya, sehingga kita lalai dalam keutamaan di bulan Ramadan atau sebulan akhir bulan Ramadan, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan kebalikannya, mendapatkan dosa yang naudzubillah min dzalik. Itu saja yang terakhir sebagai penutup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dari Ustaz Nanang ya, peringatan bagi kita mendekati Ramadan ya, diusahakan 10 terakhir bisa iktikaf ya di masjid baru kita. Insya Allah keramiknya sudah enak dibuat tidur, Ustaz ya. Enak dibuat iktikaf itu sudah enak. Kemudian kamar mandinya juga sudah bagus, walaupun agak sedikit jauh ya, harus keluar dari itu. Tapi ya sekali lagi tadi peringatan bagi kita supaya untuk lebih bisa fokus di dalam ibadah kepada Allah. Dan juga ibu-ibu juga biasanya memang kalau mendekati hari raya itu wis umek nggawe jajan diwi-diwi, dan itu tidak ada salahnya. Kalaulah misalnya jenengan tidak bisa meninggalkan kecuali harus menyiapkan, maka niatnya pun dengan niat yang sangat baik, yaitu adalah untuk mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Itu juga merupakan ibadah ya, ibadah di bulan akhir. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menilai itu sebagai kebaikan, asal tidak wis mulai tanggal piro jadi Pak Husain, tanggal 18 wis ngecip ngetuwet gawe keciput wis mumet. Kalau bisa ya minta suami-suaminya sangu akeh petulo keciput sekali tuku nang pasar ngambil gampang, mari ngono balik tadarus balik itu insyaallah lebih simpel, ora usah gawe petulo dhewe ngono dhewe, malah jadi hobi masak. Itu waktu ibadah yang luar biasa sekali. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk bisa kita amalkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita dan surganya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.